Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, meninggal adalah hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Ada dua kondisi dari manusia saat meninggal dunia, yakni kondisi husnul khatimah dan kondisi su'ul khatimah. Husnul khatimah bermakna akhir yang baik. Artinya, jika seseorang hendak meninggal dunia, maka Allah akan memberinya taufik untuk menjauhi semua yang menyebabkan kemurkaan Allah. Misalnya adalah bertaubat dari segala dosa dan maksiat, serta semangat melakukan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik hingga orang tersebut meninggal dunia. Sedangkan su'ul khatimah bermakna akhir yang buruk. Jika kita ditanya dari kedua kondisi tersebut, tentulah kita mendambakan bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kepada kita semua supaya kelak saat meninggal kita bisa meninggal dalam keadaan muslim. Firman Allah ini tertuang dalam Quran Surah Ali Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Dari ayat tersebut sudah bisa kita ketahui, meninggal dalam keadaan muslim merupakan sebaik-baiknya orang meninggal dunia. Lalu apa saja tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Lalu tanda yang kedua, meninggal pada malam dan hari Jumat. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari dan malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Lalu tanda yang ketiga, meninggal dunia dengan keringat di dahi. Hadisnya dari Al-Bukhari, yakni meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahi. Lalu tanda yang keempat adalah meninggal karena wabah atau ta'un. Rasulullah SAW pernah bersabda, ta'un adalah syahadah bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu tanda yang kelima, meninggal dengan penyakit perut, tenggelam, dan tertimpa reruntuhan. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, syuhada itu ada 5, yaitu orang yang meninggal karena penyakit ta'un, orang yang meninggal karena penyakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang gugur di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Lalu tanda yang keenam adalah meninggal saat melahirkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, wanita yang meninggal karena anaknya yang masih dalam kandungannya adalah mati syahid. Anaknya akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan At-Tayalisi. Lalu tanda yang ketujuh, meninggal di medan perang. Mengenai yang satu ini, Allah telah menjelaskan langsung melalui firman-Nya yang tertuang dalam Quran Surah Ali Imran ayat 169 sampai 171, yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi roh mereka dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka beriang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, yang masih berjihad di jalan Allah yang belum menyusul mereka. Ketahuilah, tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Lalu tanda yang kedelapan adalah meninggal di jalan Allah atau mati syahid. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang terhitung syahid menurut anggapan kalian? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Beliau menanggapi, kalau begitu syuhada dari kalangan umatku hanya sedikit. Bila demikian, siapakah mereka yang dikatakan mati syahid, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Beliau menjawab, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit taun maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit perut maka ia syahid. Dan siapa yang tenggelam ia syahid. Hadis riwayat Muslim. Lalu tanda yang kesembilan, meninggal saat sedang beramal solih. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah pahala Allah kemudian amalnya ditutup dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa berpuasa karena mencari wajah Allah kemudian amalnya diakhiri dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa bersedekah kemudian itu menjadi amalan terakhirnya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Lalu tanda yang ke-10 adalah meninggal karena terbakar dan radang selaput dada. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah menyebutkan macam-macam orang yang mati syahid. Termasuk di dalamnya adalah orang yang mati terbakar. Selain itu, Rasulullah juga menyebut orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah lantaran menderita radang selaput dada, yaitu bengkak yang meradang, nampak selaput yang ada di bagian dalam tulang-tulang rusuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu tanda yang ke-11 adalah meninggal karena membela harta dan keluarganya. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Barang siapa terbunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Barang siapa terbunuh karena membela agamanya, maka ia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka ia syahid. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Lalu apakah jika seseorang mengalami salah satu atau beberapa tanda yang telah disebutkan, sudah bisa dipastikan orang tersebut mati syahid? Meskipun sudah dijelaskan dalam hadis, kita sebagai manusia sangat dilarang mendahului ketetapan Allah akan suatu hal. Salah satunya adalah kematian seseorang. Karena hanya Allah lah yang maha mengetahui dan yang berhak memberikan gelar husnul khatimah kepada setiap hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat.
Sampai ketemu pada materi berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.